Selamat siang, perkenalkan nama saya Harsya Pardinoval. Kematian umumnya dipandang sebagai puncak kedukaan manusia. Namun dalam film Tinggal Meninggal rilisan tahun 2025 karya Christo Immanuel, kematian justru bertransisi menjadi sebuah instrumen manipulatif demi mendapatkan validasi sosial. Hari ini, saya akan membedah bagaimana hasrat bawah sadar dan duka buatan dalam film ini bekerja melalui lensa psikoanalisis sinema, khususnya konsep defense mechanism dari Sigmund Freud. Mari kita bedah secara mendalam teori yang melandasi analisis ini, yaitu psychoanalysis and cinema. Dipelopori oleh Sigmund Freud, psikoanalisis secara general menyatakan bahwa tindakan manusia tidak sepenuhnya dikendalikan oleh kesadaran, melainkan digerakkan oleh alam bawah sadar, sebuah wilayah mental tersembunyi yang menyimpan hasrat, trauma, dan ketakutan terpendam. Freud membagi jiwa kita ke dalam konflik segitiga yang dinamis. Id yang menuntut kepuasan hasrat purba, superego sebagai kontrol moral dan aturan sosial, serta ego yang bertindak sebagai penengah realitas. Dalam kajian sinema, para teoretikus melihat bahwa film bekerja layaknya sebuah mimpi. Di ruang bioskop yang gelap, sinema menjadi proyektor tempat hasrat-hasrat bawah sadar manusia yang ditekan muncul ke permukaan. Ketika ego karakter di dalam film mengalami kecemasan atau benturan psikologis yang hebat, alam bawah sadar secara otomatis memicu defense mechanism atau mekanisme pertahanan diri. Salah satu bentuk neurotiknya adalah displacement, di mana energi negatif atau kebutuhan emosional yang tidak terpenuhi dialihkan secara ekstrim menjadi perilaku lain yang tidak biasa demi melindungi mental dari kejatuhan. Isu inilah yang menjadi motor penggerak utama dalam film Tinggal Meninggal. Karakter utama kita, Gemma, adalah representasi manusia urban yang mengalami pathological loneliness, atau istilah lain kondisi emosional yang membuat seseorang merasa terus-menerus kesepian atau tidak terikat dengan orang lain. Saat ayahnya wafat, ia mendadak mendapatkan curahan afeksi dan perhatian yang selama ini ia dambakan dari rekan kerjanya. Isu psikologis muncul ketika duka itu selesai dan lingkungan kembali dingin. Gemma mengalami kecanduan validasi hingga alam bawah sadarnya mendorongnya melakukan kebohongan ekstrim dengan merancang skenario kematian anggota keluarga lainnya demi mempertahankan atensi tersebut. Apa dong kalau lu bilang mereka meninggal, kan emang udah bertahun-tahun mati. Mari kita bedah bagaimana konsep neurotic displacement ini termanifestasikan secara visual melalui elemen mise en scene. Pertama kita lihat dari set dan properti, yang dimana dalam film, ruang kantor didesain dengan sekat-sekat kubikal yang kaku, simetris, dan menggunakan ton warna yang dingin. Set ini merepresentasikan kondisi psikologis id Gemma yang terisolasi dan hampa. Selanjutnya, mari kita analisis melalui karakter dan ekspresi. Performa akting Omara Esteglal sebagai Gemma secara brilian menangkap kepribadian yang neurotik. Gestur tubuhnya yang membungkuk dan tatapan matanya yang canggung memvisualisasikan struktur ego yang sangat rapuh. Namun, dualitas psikologi yang luar biasa terjadi pada dinamika ekspresinya. Secara makro, untuk mematuhi aturan superego masyarakat, ia menampilkan ekspresi duka dan tangisan palsu. Namun secara mikro, kamera menangkap kepuasan batin di wajahnya saat ia menerima pelukan simpati. Disinilah letak komedi getir film ini. Tawa penonton muncul dari kontras psikologi antara apa yang Gemma tampilkan secara sadar dan apa yang sebenarnya diinginkan oleh hasrat alam bawah sadarnya. Sebagai kesimpulan, Tinggal Meninggal bukan sekedar film komedi situasi yang absurd. Melalui pendekatan psikoanalisis, film ini bertindak sebagai kritik sosial yang tajam terhadap masyarakat modern yang mengalami krisis identitas dan kelaparan eksistensial. Christo Immanuel berhasil memanfaatkan elemen mise en scene untuk membuktikan bahwa sinema adalah proyeksi terbaik untuk melihat ketakutan terdalam manusia. Bukan ketakutan akan kematian itu sendiri, melainkan ketakutan untuk hidup tanpa dianggap oleh dunia.